Aladamini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi. Di bagian San Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam perhorasan di Minggu Eksau di hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap senantiasa dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Dan selamat beribadah bagi yang bisa beribadah hari ini. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa atau belum bisa beribadah. Jala nuaing di Minggu Eksau di saya tangi homma suarak kuali Jehovah. Datangi homma nang hatani tu hatta mamakulingi hita. Pesalmen Mazmur 17 ayat 1 satu ayat 6. Sai tangi mahasitongan ali Jehovah. Tangi homma alu-alukon. Sai tare homma pinggolmu tu tangiakon sian bibir na somar pangasi. Sai dapotan uhum ma'au bohim. Sai ditata matamma hasitongan. Nunga didodo horo haki. Ditikir ho borngin nai. Dilalaho doau. Hape dang adong jupako. Hupopangi doaka pikirako. Asaunang mangalau si pamangaku. Saya marjaga doau dilakka-lakka ni jolma si pangarupa. Diakka pambahenan ni jolma dopak hata ni pamangamu. Saya diihut-ihut lakka-lakkaku doaka bogasmu. Dang mauraur pangalakkaku. Sai hodo hupa jauh-jauh, ai dia lusi hodo au ali debata. Sai tare homma pinggol mutuau, tangi homma hatakon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di Minggu Eksaudi kita disapa oleh sebuah mazmur yang berisikan untayan kata-kata doa yang disampaikan oleh Raja Daud dalam menyikapi persoalan pergumulan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin tahu kisah kehidupan Raja Daud ya. Seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan dia menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan. Dan kisah pergumulan Daud yang paling terkenal adalah manakala dia menjadi berseteru ya. Seakan bermusuhan dengan Raja Saul, Raja Israel sendiri. Daud dikejar dan latar belakang dari Mazmur 17 ini adalah ketika Saul tetap mengejar Daud dan di dalam proses itulah Raja Daud menyampaikan kata-kata yang indah ini, yang begitu luar biasa, enak didengar. Bahkan bisa kita rasakan kesedihan yang dia alami. Dan dia sampaikan permohonan itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan hari ini untuk kita adalah tidak peduli apa profesi kita, jabatan kita, pekerjaan kita. Baik seperti saya seorang hamba Tuhan, ya, sintua, ataupun ya seorang pemimpin di perusahaan, seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan juga berbagai profesi yang kita jalani. Tidak peduli apa profesi kita, setiap manusia wajib hukumnya menghadapi pergumulan. Nah, dari sini kita belajar dari kisah Raja Daud di Mazmur 17 ini. Yang pertama tadi saya katakan, kita menyikapi setiap pergumulan kita dengan baik dan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak peduli profesi kita apa, jabatan kita apa, mari menyikapi persoalan dengan baik. Dan senantiasa kita pasahaton pergumulatai holat tu debata. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang kedua yang boleh kita hidupi dari firman Tuhan hari ini adalah Saul dan Daud berseteru. Dia dikejar oleh Saul dan Daud merasa terhimpit, tertekan, dan merasa sendiri. Demikian gambaran doa, kata-kata yang diucapkan oleh Daud dalam Mazmur ini. Nah, pertanyaan sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara.
Adakah saat ini kita merasa sendiri dalam menghadapi persoalan kita? Adakah kita yang merasa sendirian dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita bercermin dari kisah hidup Raja Daud. Yang kedua, mari hadapi pergumulanmu, mari hadapi permasalahanmu, persoalanmu bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Kita hadapi segala persoalan juga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, hawa kadongan na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus. Daud berseteru dengan Saul. Begitu hebat perseteruan mereka. Nah, di kehidupan keseharian kita saat ini, entah mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara-saudara Amanginang dimanapun berada yang menghadapi pergumulan yang sama, berseteru dengan keluarga, tang masyatoan na merkeluarga, ya. Entah apapun latar belakang dari pergumulan itu, mari sampaikan semuanya kepada Tuhan. Ati adong na masyatoan si matua paromai tu si matua, orang tua tu anak kon tu orang tua, nomor tetangga dan lain sebagainya. Mari sampaikan segala bentuk pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara hanya kepada Tuhan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Raja Daud hari ini melalui teks firman hari ini. Ya. Mungkin tak ada dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengalami persoalan yang serupa. Who knows? Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, apapun persoalan yang kita hadapi, sampaikan hanya kepada Tuhan. Nah, hamu akamanami nanami na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal. Di minggu eksau di hari ini, Jo saya tangi hom masuaraku ali Jehovah. Nah, kita diminta, diajari, dan diarahkan untuk senantiasa berseru hanya kepada Tuhan di setiap persoalan yang kita hadapi. Kita berseru hanya kepada Tuhan. Tungah HP paru kilo ni, HP persoalan ni, berseru hanya kepada Tuhan. Layaknya Daud yang menyampaikan pergumulannya dengan untaian kata-kata yang begitu indah kepada Tuhan. Dan pada saat kita menyerukan persoalan kita, pergumulan kita, penderitaan kita kepada Tuhan, hal yang pertama yang harus kita pelajari dari kisah Raja Daud Amanginang, mari berusaha hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Mari hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Raja Daud melalui teks hari ini. Dia berusaha hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Dia berusaha mengekang mulutnya. Dia berusaha mengekang dirinya. Dan bahkan kita tahu, bukan tidak ada kesempatan bagi Raja Daud untuk mengambil nyawa Saul. Tetapi Daud takut akan Tuhan. Dia berkata, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, dalam menyerukan persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berusaha untuk hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Kalau kita baca, ya, 1 Petrus 3 ayat 12, Bapak Ibu, aitu akka perrohana tigor do matani Tuhan, jala tu akka pangiduan na sida do pinggolna. Alai buhini Tuhan do alon ya kasibahen najat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, berusaha mengenangnya, kita hidup tak bercela ketika kita menyuarakan pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan teksnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dihut-hut lakakku doa kabogas mudang maoraor pangalakakku. Ya. Langkah-langkah Daud
tidak ke sana kemari. Langkahnya tetap tertuju hanya kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dia berusaha mengenang. Nah, demikian halnya dengan kita. Mari kita berusaha untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita tahu mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Nah, yang kedua yang boleh kita hidupi dan yang harus kita pegang erat dalam menyuarakan pergumulan kita kepada Tuhan adalah jangan pernah padam pengharapan yang ada dalam dirimu. Molo manotong dope hita majou guar ni dewata, molo totong dope hita say jujou tua dopan ni dewata, tadana nasehok do pakirimoni mia di bagasa rohatta. Di bahini tung songo dia pe paru kilomu inangda. Tung songo dia pe akka paru kilo tayamang. Unang masoh tita jujou. Pasahaton holsoni rohatta itu dewata. Dengan syarat hiduplah tak bercela di hadapan Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ya, jangan tambahi beban hidupmu dengan mengomentari pergumulan itu dan pada akhirnya semakin menambah bebanmu, semakin menambah dosamu. Adalah lebih baik diam dan berdoa kepada Tuhan ketika pergumulan itu datang. Pengharapan itu tidak boleh padam dalam diri kita. Sebab itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Paulus berkata, asa tulu nahot, hapor siyaw pakrimun haholongon di roha. Maka di dalam diri kita, pengharapan itu harus senantiasa tumbuh dan juga semakin berkembang. Hingga pada akhirnya, pengharapan itu dijawab oleh Tuhan. Seruan kita dijawab oleh Tuhan pada waktunya. Sebagaimana yang boleh kita baca di epistel di minggu ini, Yohanes 5 ayat 1-9. Namar sahid itu lu tahu liling namar sahid. Dia sendiri di Bethesda. Tidak ada kawan, sanak saudara membantu dia. Tetapi dia terus bertahan di situ. Begitu lamanya dia di situ. Hingga akhirnya di waktu Tuhan Yesus datang, pengharapannya membuahkan kesembuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hamu namin hinaholongan di bagasat Yesus Kristus. Di minggu Eksaudi hari ini, tetaplah berseru hanya kepada Tuhan. Di dalam doamu, dang masadi hami, dang marnaluja hami paingotok kita kamangena. Martangiang, pasahaton, luhut akka pergumulan persoalan natadopi. Di pardalanan di nguluta. Baik ditongani huria, ditongani keluarga, nang ditonga-tongani masyarakat, negara, bangsa kita. Tuhan memberkati. Dia pulih tuhata mahamuna marsak. Di parrohai hamuna marlas ni roha. Jala dilehon dia muhai pason dohot bengek ni roha na dia kapar sahidon. Dia kamanami nanami nong sudah gugu akan nong madua di parorok tuhata mahamu. Saluhuna. Mari kita menyanyikan bukende nomor 200. Tulupul onom ayat sada dohot ayat onom. Ramangin dia kita amangin. Jod jod do marsati ba binani jol mai. Liang iba
Badiai debatasi pardame mahamu gabisundingkan jala diramoti marohanang pikira munah yasoha surahan saharo diharoron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.